Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saugi Raja Pratama dengan NIM 1205011597. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang normalisasi dan uh, penerapan basis data dalam SQL Plus. Nah, di sini kita sudah mendapatkan soal, yaitu lakukan normalisasi dan berikan penjelasan, kemudian tambahkan 2 atribut tambahan yang sesuai pada entitas karyawan. Cek dulu apakah sudah terikat. Oke. Nah, pertama kita lakukan normalisasi dan berikan penjelasan, kemudian tambahkan 2 atribut tambahan sesuai pada entitas karyawan setelah proses normalisasi. Dr. R. Nah, ini kan sudah ada logika modelnya, ini karyawan. Nah, ini bisa kita kembangkan lagi. Di logika model karyawan ada bisa NIK, nama karyawan, divisi, deskripsi divisi, gaji pokok, tanggal diterima bekerja. Oke. Oke, kalau di sini berarti kita buat langsung ya di penerapan SQL data modeler ya. Ini gunanya untuk menambah entitas baru atau table baru. Nah, pertama kita buat itu table karyawan. Untuk atributnya karyawan kita itu memiliki patokan kita di karyawan itu memiliki NIK, NIK itu logikanya dia biasa NIK itu berupa apa ya, angka ya sih. NIK itu biasa berupa angka, tapi di sini kita kasih juga angka numerik atau number. Presisinya itu adalah berapa panjang karakternya, karena angka NIK itu kadang beragam ya, biasanya nggak lebih dari 20. Kita terapkan aja 20. Play. Nah, kemudian di NIK itu di tabel karyawan biasanya nama karyawan. Kita kasih huruf kecil aja biar jelas. Nama karyawan, logikanya itu varchar. Varchar itu adalah bisa berupa karakternya, itu bisa berupa huruf dan angka. Nah, untuk size-nya itu berapa karakter yang ada di situ. Nama orang kan macam-macam, biasa nggak lebih dari 50. Udah dari situ aja cukup. Nah, kemudian di situ di karyawan kita melihat dari tabel sini ada yang bisa kita masukkan, ini gaji pokok karyawan, gaji pokok. Kalau namanya gaji itu ya, dia sebenarnya gaji rata-rata itu numerik. Karena apa ya, gaji itu emang biasanya berupa angka kan rata. Nah, gaji itu kita buat situ numerik. Skalanya berapa ya, kita beri angka 10 saja kayaknya cukup. 10 karena 10 itu berapa ya, ribuan 4, puluhan ribu 5, ratusan ribu 6, juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Nggak mungkin kan 1 miliar, ada 1 miliar gitu kan gaji orang sebulan, itu enggak karyawan namanya. Nah, gaji pokok sudah. Kemudian apa ya, tanggal diterima bekerja. Di sini kan ada tanggal diterima bekerjanya, Nah, coba kita buat ya, tanggal diterima bekerja. Logikal apa ya, tanggal diterima bekerjanya itu
Kita pakai date aja, pakai angka. Ini opsional karena di sini opsional ya. Di nick ini primary ID, nama karyawan itu mandatory, gaji pokok itu kalau di sini biarin saja. Kemudian apa lagi ya, kita lihat dari sininya sih, dari soalnya yang bisa kita ambil nick, nama karyawan, tanggal diterima bekerja, gaji pokok. Nah, karena di soal ini kan tambahkan 2 atribut tambahan sesuai pada identitas karyawan. Nah, kita tambahin aja ini. Misalnya di dalam karyawan itu entah ada nomor HP, entah ada alamatnya, ataupun jenis kelaminnya. Itu terserah kalian aja. Cuman karena kita ambil 2 saja, kita buat tambah sini saja. Apa ya? Alamat lah, alamatnya di mana? Itu logical, itu varchatnya. Kemudian size-nya alamat itu 50 sudah cukup. 100 lah, karena alamat orang berbeda-beda, tidak mungkin dari RT-nya, kabupatennya, semuanya kan. Itu alamat kita kasih mandatory. Kemudian nomor handphone atau jenis kelamin boleh. Kita sini kasih nomor handphone saja. Nomor handphone logical. Nah, kan biasa nomor handphone itu dia berupa huruf ya, angka. Entah 08 berapa gitu kan. Nah, di sini kita kenapa pakai varchat tidak ke numerik? Itu karena kalau di numerik, kalau angkanya itu 0 di awalnya, itu nggak akan terhitung karena dia mengikuti desimalnya. Kalau desimal 0 kan sama juga nggak ada gitu di awalnya. Jadi misalnya kalian buat nomornya 08, jadi nanti langsung 8 sekian gitu. Nah, di sini kita kasih nomor HP kan. Nomor handphone itu berapa ya size-nya? Biasa kan nggak lebih dari 15. Itu kita kasih mandatory saja. Play. Nah, sudah 2 nih yang kita tambahkan atributnya. Oke, kita apply-kan. Oke. Nah, di sini udah ada tabel karyawan berupa nick dengan primary keyword-nya, nama karyawan, gaji pokok penerima, alamat, dan nomor handphone. Nah, terus kita buat satu tabel baru lagi. Namanya di sini kita buat ini kan divisi, deskripsi divisi. Oke. Jadi kita buat dulu sini apa ya? Nama tabelnya itu divisi. Huruf besar biar lebih gampang. Kemudian kita tambahkan, biasanya di divisi itu juga ada ID divisi ya. ID divisi. Logicalnya itu primary ID divisi itu varchat bisa. Aduh. Varchat. Nah, primary ID size-nya kita kasih, biasanya ini nggak panjang-panjang amat ya. 20 saja cukup. Nah, terus dari sini kita tambahkan lagi tabelnya tadi berupa deskripsi divisi ataupun divisinya. Nah, kita jelaskan sini divisinya dulu pertama apa. Divisinya apa? Logikanya varchat. Karena biasa berupa karakter juga kan. Size-nya divisi itu kan kayak gini ya. Divisi dia sebagai staff, manajer, keuangan ataupun apa, itu kan tidak perlu banyak kata kan, jadi size-nya 20 saja. Biasanya cuma satu kata ataupun 2 kata. Kita isi sini mandatory saja. Kemudian deskripsi divisi. Nah, deskripsi divisi ini kita menjelaskan, misalnya kayak tadi. Divisinya staff. Nah, staff itu apa? Di dalam kantor itu keuangan. Nah, misalnya keuangan itu adalah bla 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 bla. Keuangan itu tentang mengatur keuangan di bagian apa gitu. Itu bisa dijelaskan juga. Nah, itu dengan varchat.
karena itu deskripsi atau penjelasan, maka akan banyak karakter yang digunakan atau banyak kata yang digunakan. Itu kita bisa kasih berapa ya? 300 kata mungkin boleh. Nah, itu kita isi mandatory saja biar lebih jelas kan. Bisa kita apply kan. Oke. Nah, di sini sudah ada apa ya? Tabel karyawan dan tabel divisi. Oke. Kita cari hubungannya keduanya dari divisi dan karyawan. Jadi gini cara berpikirnya kawan. ID divisi bisa memiliki satu divisi bisa memiliki banyak karyawan, dan satu karyawan satu divisi bisa memiliki banyak karyawan. Satu karyawan hanya bisa memilih satu divisi. Jadi one to many, divisi bisa memiliki banyak karyawan, satu karyawan bisa memiliki divisi. Satu karyawan hanya memiliki satu divisi. Jadi kita pilih sini one to many, pub, source-nya ini target yaitu karyawan dari divisi, many source targetnya source opsional ini dia satu saja. Coba kita lihat dulu. Nah, ini udah bisa, udah paham ya? Dia ini garis putus-putusnya di sini harusnya ya. Garis putus-putus adalah opsional ya. Target opsional. Oke. Nah, satu divisi bisa atau opsionalnya memiliki banyak karyawan. Satu karyawan itu pasti memiliki satu divisi. Nah, kayak gitu logikanya. Nah, dari sini kan sudah kita normalisasi nih, ada berapa? Dari dua tabel, ada tabel divisi dan divisi karyawan. Nah, kita langsung kita buat langsung ke SQL command line-nya langsung. Jadi sebelumnya kita klik ini, kita engineer. Nah, ini hasilnya. Di sini kita memiliki ID divisinya varchar 20, divisinya varchar 20, deskripsi divisinya 300. Kemudian di karyawan ada nick, nama karyawan, gaji pokok itu opsional, date, tanggal diterima, alamat, varchar 100, nomor handphone varchar 15, divisi ID varchar 20. Nah, di sini dari ini kita akan menjadi patokan kita untuk lanjut ke SQL command line-nya. Kita screenshot dulu biar jelas ya. Nah, mungkin udah besar atau kurang besar seperti ini. Ini udah terlalu besar ya. Nah, pertama kita connect-kan dulu ke sistem. Connect asysdba. Enter username. Username-nya kita berdua admin. Passwordnya 12345. Nah, selanjutnya kita akan membuat user baru atau nama baru. Ini kan masih, kalau kita ke show user itu masih sistem. Kita buat akun baru, create user, misalnya ini nama saya Saugi Rahju Pratama, identified atau passwordnya by 12345. User create artinya user telah dibuat. Nah, kita sini masih kita show user dulu, kan belum connect tuh, masih ke sistemnya. Nah, di sini kita connect-kan dulu ke Saugi tadi, Raju Pratama. Enter password 12345. Like creation privilege artinya kita belum mendapatkan akses. Nah, ini kita beri diakses dulu green all privilege itu nama kita tadi Saugi Rahju Pratama.
ini ya, video kamu not connected. Di mana salahnya not connected? We are not longer connected to record. Ya, kenapa tidak connect ya? So user is apakah karena ada apa ya? Connect to connect Sogi Raju Pratama, Sogi Raju Pratama 2345. Harusnya kita memberikan dia apa ya? Renal privilege. Privilege to Sogi Raju Pratama. Sogi Raju Pratama connected. Oh, berarti seperti ini. Kayaknya kita harus buat nama baru lagi tadi. Nggak bisa kayaknya pakai apa ya? Spasi Sogi Raju Pratama identified by 1 2 3 4 5 itu saja. Oke. Kayaknya harus kita connect lagi, connect sys as connect as sys dba, enter username. Apakah kita bisa buat di sini Sogi Raju Pratama 1 2 3 4 5 connected. So user masih sistem. Oke, berarti kita buat akun lagi, create user Sogi Raju Pratama identified by 1 2 3 saja. User created. Nah, baru setelah dia create ya atau terbuat, kita apa ya, connect-kan coba ya, bisa tidak connect Sogi Raju Pratama 1 2 3. Berarti dia nggak punya akses ya. Grant all privilege to Sogi Raju Pratama. Connection. So user admin, passwordnya 1345. Terus kita di sini udah connect. Harusnya di sini langsung grant all privilege to Sogi Raju Pratama. Grand sukses, nah kan? Baru mau dia ini ya. Karena harusnya dia tadi ke sistem dulu. Nah, kalau dari sini kita konekkan saja, connect Sogi Raju Pratama. Langsung aja. 1 2 3 connected. Kita bisa show user. Nah, ini kan udah connect nih ke mana ya? Ke Sogi Raju Pratama. Udah connect ke Sogi Raju Pratama. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya yang tadi kita kecilin dulu.
ini ya. Tabelnya ada tabel divisi dan tabel karyawan. Nah, untuk di sini kita buat divisi dulu. Kita buat di Notepad saja. Karena nanti dia ada panjang, jadi kita nanti akan bakal sulit. Kita bisa pluskan. Nah, di sini kita buat dulu create table divisi. Create besarlah biar gampang. Create table divisi. Nama tabelnya itu divisi, buka kurung. Nah, itu pertama di situ tadi kan di mana ya? Di sini kan itu ada ID divisi dengan hurufnya varchar 20, divisi varchar 20 juga, deskripsi divisi varcharnya 300. Nah, ini kita buat aja di sini ID divisi itu ID divisi varchar, kita kasih tadi varchar 20, ID divisi varchar 20, koma itu untuk pemberi batasnya. Kemudian divisi tadi kan, divisi varcharnya varchar tadi 20 juga, 20, koma lagi. Baru terakhir ada deskripsi divisi. Deskripsi divisi berupa varchar juga. Varchar tadi 300. Varchar 300. Varchar 300. Kurung di sini, baru kita tulis koma. Nah, ini kita copy paste aja dulu. Copy, masukkan ke SQL-nya. V, boom. Error dan 4 deskripsi divisi varchar 30-nya error. Kenapa ya? Coba kita review dulu. Oh iya, tidak gini seperti ini. Ntar dulu, errorkan dulu. V di sini kan seperti ini ya. Oh, di sini salahnya. Jadi kita ulang dulu, enter dulu. Nah, di sini kan deskripsi divisi, dia nggak boleh ada spasi. Jadi seperti ini. Nah, kita Ctrl C, kita pastikan di sini. Table created. Coba kita buka tabelnya, deskripsi, tabelnya divisi. Nah, sudah ada kan? Di sini ada ID divisinya varchar 20, divisinya varchar 20, deskripsi divisi 300. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel berupa karyawan. Nah, di tabel karyawan ini ada nick number 20, varchar nama karyawan itu varchar 50, gaji pokok di 10, date itu tanggal diterimanya bekerja, alamatnya itu varchar 100, nomor handphone kita kasih varchar 15, divisi ID varchar itu ada 20. Ini divisi ID, divisi ini dari relasi tabel divisi. Nah, karena kita buat tabelnya di Notepad, kita buat aja langsung tabelnya juga di sini Notepad, sama seperti tadi caranya. Create table, namanya karyawan, kurung, tab kan. Di sini kita ada nick nama karyawan. Nick dulu kita buat ya, nick itu tadi di sini number langsung 20. Kita kasih dia primary key.
primary key. Harusnya di atas tadi juga ini ada divisinya primary key, tapi entah apa, itu saja bisa ditambah. Kemudian di sini ada tadi ada nama karyawan varchar 50, nama karyawan varchar-nya itu 50, koma pembatas, kemudian gaji pokok varchar baju pokok tadi di sini numbernya itu tadi kita kasih angka 10 ya. Nah, di sini 10 kita kasih 2. Kenapa 2? Itu karena komanya itu desimal kan dengan 200.000. Kadang 02 di belakangnya kan itu menandakan itu desimal. Nah, gaji pokok number sudah, terus tanggal diterimanya. Di sini tanggal diterima bekerja, diterima bekerja. Itu berupa date ya. Kalau date itu nggak perlu pakai apa lagi, koma pembatas. Kita tadi di sini apa namanya? Nah, terima alamat sama nomor handphone lagi ya. Alamatnya itu kita kasih di sini varchar-nya 100. Alamat varchar 100, koma. Kemudian terakhir ada nomor handphone itu juga kita kasih varchar tadi ya. Varchar-nya nomor handphone itu 15 ya kan, 15 varchar. Nah, tutup kurung. Oh, ini salah, ini koma harusnya. Alamat varchar, nomor handphone varchar, tanggal terima bekerja date. Oke, primary key-nya naik number. Kemudian tutup kurung, koma. Oke, kita langsung copy paste ya. Copy, masukkan ke SQL-nya, kita pluskan dulu. Table create. Nah, kita buka ya, deskripsikan tabelnya tadi. Tabel apa pertama tadi ya? Divisi. Udah ada nih, nampak kan? Kemudian kita deskan lagi itu tabel karyawan. Jadi di sini di tabel divisi ada varchar berupa varchar kan. Di sini ada berupa ID divisi, deskripsi divisi. Nah, terus ada nick nama karyawan, gaji pokok, tanggal diterima bekerja, alamat, dan nomor handphone. Nah, di sini kita alter table dulu ya. Alter table itu untuk menghubungkan relasi ini, seperti di dalam ini kan ID divisi nih. ID divisi ini kan setiap karyawan memiliki ID divisi. Jadi ada data yang diambil dari sini. Di tabel karyawan itu ada ID divisi. Nah, caranya gini. Alter table karyawan, add ID divisi varchar-nya itu 20 ya. Di sini ID divisinya sini varchar 20. Langsung kita titik koma. Tabel altered. Coba kita deskripsi
karyawan. Kan udah ada tuh ID divisinya di karyawan kan, terambil dari situ tadi. Nah terus kita tambahkan alter table lagi, alter table divisi. Divisi itu add constraint kita ambil itu PK atau primary key, itu divisi ID kita jadikan primary key di divisi ID nya tadi, primary key terus kurung dan kutip ID divisi kurung tuh table altered. Oke, berarti coba kita discount dulu ya, divisi. Nah ini ID divisinya udah menjadi primary key. Kita deskripsikan lagi di sini apa ya, deskripsikan table karyawan lagi. Sudah ada ya sini ID divisinya masuk. Nah ini selanjutnya kita harus mengisi tabelnya. Kita isi dulu table di apa ya, di divisi dulu lah. Kita isi table di divisi. Pertama itu kan ada ID divisi, nama divisinya, deskripsi divisi. Di sini ID divisinya kita caranya insert dulu ya, insert in table besarnya biar gampang, insert into table, nama tabelnya divisi, values-nya berapa sini ya, dia masuk parcek harus lupa juga. Misalnya di satu divisi pertama satu itu bagiannya marketing atau apa ya, manager dulu lah, manager. Kemudian di sini kita beri apa ya, manager, penjelasannya manager perusahaan cyber. Nah, kemudian ini kurung koma. Oh berarti di sini harus ada kutipnya juga di satunya ini, karena dia varchar tadi ya, bukan number kita buat. Oke, ntar masih ada error lagi. Insert into table divisi values, insert into divisi values, harusnya nggak ada table, Nah satu recorded, coba kita cari, kita buka deskripsikan itu table divisi. Oh enggak timbul, berarti caranya select bintang from divisi. Oke, ini kan udah ada penjelasannya. Select ID divisinya 1, divisinya manajer perusahaan, deskripsi divisinya itu manajer perusahaan cyber. Kan ini masih amburadul ya, karena ini pengaturannya kalau nggak salah berapa baris cuman yang bisa satu baris dalam karakter. Nah kita kasih set line size saja, set line size kita misalnya 600, kita kasih koma boom.
set line size 600. Harusnya udah ini, coba kita lagi lah select bintang divisi. Nah, udah apa ya, udah rapi daripada yang tadi kan. Ini kan beradol, di sini langsung rapi dia, ada ID divisinya, manajernya. Kemudian selanjutnya kita isi dulu lah ID divisinya ada berapa. Misalnya kita mau buat kayak tadi lagi. Nah, di sini nomor 2, kode nomor 2 itu sebagai apa ya, manajer staff. Di sini kan staff perusahaan cyber, enter satu related. Terus kita buat 3 saja, 3 staff cleaning service, oh enggak ya, kalau enggak pakai space, cleaning service perusahaan cyber. Contohnya kita enter ya. Nah, mau juga sudah 3. Kemudian nomor 4 itu kodenya. Di sini kita bukan cleaning service lagi, tapi kita beri nama apa ya, bukan cleaning service sudah satpam. Kita kasih deskripsinya sini, satpam perusahaan cyber bro. Nah, enter lagi, satu row rated 5 ya, kita buat 5 saja di sini. 5 satpam itu terakhir ada manajer sudah, staff sudah, cleaning service sudah, satpam 1. Apa ya lagi ya, karyawan biasa sudah, apa ya, CEO lah ya, CEO nomornya 5, harusnya 1 ya, CEO perusahaan cyber. Udah. Nah, di sini kita select lagi, select bintang from ke divisi. Nih sudah ada ya, ID divisi 1 itu divisi manager, penjelasan itu manajer perusahaan cyber, ID 2 itu staff, ID 3 cleaning service, ID 4 satpam, ID 5 CEO. Nah, selanjutnya kita isi tabel apa ya, tabel karyawannya lagi. Sama juga seperti ini sih caranya. Insert into karyawan, tabel karyawan, values-nya tadi seperti ini. Kita buka dulu ininya biar jelas. Di sini nggak seperti itu sih, kita deskan aja, deskripsikan des karyawan. Di sini ada gaji pokok seperti ini ya. Coba set line size 600. Jadi buruk dia. Nicknya ada nick, berarti kita lihat di sini saja lah. Nick
ada naik nama karyawan, gaji pokok, nik nama karyawan, gaji pokok, tanggal diterima bekerja, alamat, nomor handphone, ID divisi. Oke, kita langsung table apanya aja lah, langsung insert table. Insert table-nya pertama into table, insert into karyawan, values. Di sini penjelasannya nick itu number ya, number berarti ID ya, mungkin ID apanya, misalnya 123 123 4 1234 1231 gitulah. Terus koma sebagai pembatasnya. Di sini ada nama karyawan, kita kasih nama karyawan itu misalnya Saugi aja lah, Alif Syah Putra. Terus kita beri nama koma nama karyawan nih, gaji pokoknya misalnya di sini kita kasih 5 juta, 50.000, 500.000, 5 juta, gaji pokok 5 juta. Terus tanggal diterima bekerja, oke, tanggal diterima bekerjanya itu kayak gitu sih, karena itu date to date. Tanggal misalnya sekarang tanggal 9 tanggal 9 bulan 11, to date nya tanggal 9 11 2023. Koma DM gini ya, hari, bulan, tahun. Tahunnya ada 4 digit. Kenapa 4? Karena tahun itu kan 2023, ada 4 karakter. Kemudian setelah ini apa lagi ya, to date dia tadi sudah, tanggal diterima bekerja udah, alamatnya itu Sungai Apit, koma Sungai Apit. Kemudian nomor handphone apa perlu sih nomor handphone, 8522 33453 gitu lah. Apalagi ya, divisi ID divisi itu ini karena parcet ya, ini parcet tadi harusnya seperti ini. Kemudian koma, terakhir di divisi ID divisi tadi kan ada 5 itu, misalnya dia sebagai karyawan dulu 1. Oke, karyawan. Oke, titik koma, tutup kurung dulu, titik koma. Missing koma, ada yang hilang komanya guys. Alif Putra to date. Berarti di sini ada yang hilang komanya. 1 2 3. Alif Putra, gaji 5 juta. To date-nya, to date 9 10.
Aden laki-laki Sungai Apit. Mana ya? Salahnya ada di sepuluh 11 nomor. Biasa untuk karyawan values 1231 terima Anisha Putra, 50.000, to date dalam kurung tanggalnya 23, oh sininya nggak ada apanya, nggak ada tutup kurungnya, harusnya ada tutup kurung sini. Nah misalkan select bintang from karyawan. Nah sini udah ada nick nama karyawan ini nih, belum set line size lagi ya. Set line size ini 1000 karena dia panjang kan. Nah sama aja sih, nggak berubah. Coba kita buat 3000. Gaji pokok 5 juta, tanggal diterima 9 November 2023. Sungai Apit ID 1. Oke, kita isi dulu sampai 10 nomor handphone ada di sini. Kayaknya ini kepanjangan lah. Lansesnya 600 saja. Nah sini ada nomor handphone juga ya. Oh iya, mau panjang dia nggak bisa. Gede kan. Ini emang seperti itulah ini karakternya. Ke kanan bisa nggak bisa juga. Nah selanjutnya kita isi aja dulu tabelnya ya. Select. Ini kita isi tabelnya. Yang kedua itu 132 dengan nama mungkin Saugi Raju Pratama. Saugi Raju Pratama. Gajinya itu 20 juta. Tanggal diterimanya mungkin bulan 10 1/22. Asalnya itu tembilahan. Nomor handphone 0813 9406 4142. Itu sebagai direktur dengan kode ID 5. Itu keren. Kemudian Rizky Maulana Yusra, mungkin Rizky Maulana Yusra, itu dia gajinya mungkin
25. Tanggalnya kita bedain dikit aja karena ribet juga. 9. Bulannya 2 udah. 9 ini Pekanbaru. Dia sebagai siapa mungkin? Nomor 4. Oh, nggak bisa ya karena unik namanya sama nama itu. Sini 1 3 nah kan ID-nya sama di sini. Jadi yang udah terbuat itu berapa ya, boleh select bintang, tab select bintang from karyawan. Bintang karyawan. Di sini udah terbuat Alip, Saugi, Risma. Oke. Di sini berarti kita buat lagi sini namanya Rizky Maulana mungkin. Udah kali kan sih. Kita besarkan lah biar enak lihatnya. Rizky Maulan, sini dia 4, orang keempat. Dia gajinya 3 juta saja, 1.200. Ini Maulana, Rizky Maulana itu gajinya 8 juta, 3 juta saja, nggak boleh banyak-banyak. To date tanggalnya mungkin tanggal 7 bulan 5 2022. Asalnya itu Pekanbaru juga. Nomor HP-nya sekian, mungkin 3, ID-nya 3. Nah, sudah Rizky Maulana. Kemudian apa ya kita buatin namanya di sini, mungkin Emma Sinta Nuriyah. Sinta Nuriyah. Oke, gajinya itu 12. To date-nya itu udah lama, ya 12 20 mungkin. Soalnya juga ada siap, kodenya itu dia dalam stop nomor 1. Oh, heading mulainya. Yang udah kelima harus ada 10 ya, banyak juga ya. Kita bedain ininya aja biar cepat. Namanya
Jojo gajinya 8 juta. Ini samain aja dulu asalnya sama asalnya Jakarta. Mungkin dia sebagai satpam juga. Satpam. Jojo dah. Violet, unik konsep Violet. Junaihan 6, terus ya ke-7 lagi. Jojo samain aja gajinya, pekan ininya kita bedain aja. Bandung nomor HP-nya nih, isinya mungkin nomor 2 8 tidak ini oke. Namanya aja yang berubah, kita ubah namanya saja Brian. Harul terakhir ada kita buat 10 table 9 10 namanya itu salsa nanti aja nanti gajinya kesamain aja dari tembilahan bukannya berapa lagi. Oke. Kemudian kita select tentang karyawan. Oh ya. Kita kecilin dikit dah. Ini udah ada nomor handphonenya, nicknya, sama divisinya udah ada. Tanggal diterima kerjanya 9 November, update 18 Januari, tanggal 8 Mei, tanggal 8 Mei semuanya. Oke.
kita dalam kasus ini kita kan perintahnya apa ya, ubahlah dan data tanggal diterima bekerja menjadi 24 Desember 2020 untuk karyawan yang namanya berawal R atau berakhiran H. Kemudian tampilkan data yang sudah diubah tersebut. Oke. Jadi gini. Kita buat di sini aja update karyawannya. Berarti kita datanya kita update ya. Update data karyawan. Update tabel karyawan. Setnya itu set tanggal diterima bekerja sama dengan to date kayak tadi juga, to date kurung perintahnya tanggal 24 Desember bulan 12 tahun 2020 ya. Oke. 2020. Kutip lagi. Ini lanjutin to date-nya tanggal 24/20. Apa lagi ya, 2020 koma day-nya, bulannya, tahunnya 4. Oke. Aduh. Kasih sini, kita kasih tentuan ketika where di mana, where nama karyawan, like awalnya like tuh awalan hurufnya itu R atau nama karyawannya itu berakhiran apa tadi ya, like H. Jadi persennya itu menunjukkan awalannya atau akhirannya. Nah. Oke. Coba kita kopikan langsung ya. C data modeler. Part row update. Kemudian kita select bintang from karyawan. Nah, di sini yang berawalan huruf R-nya dan berakhiran H itu bakal berubah namanya. Di sini yang berubah tanggalnya menjadi 24 Desember. Itu ada Risma, Rizky Maulana, Sinta Nuriyah karena pakai H ujungnya. Kemudian Ranti karena awalan hurufnya R. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.